Oke. Oke, di sini gue bakal ngejelasin tentang my learning journey dari, bisnis model, wait. Nah, di bisnis model ini di wait, oke. Di sini gue mau ngejelasin tentang my learning journey dari bisnis model, salah satu mata kuliah yang ada di prodi Administrasi Bisnis Telkom University, just in case kalian mau belajar tentang bisnis atau memulai suatu bisnis. And first of all, tentang matkul model bisnis ini, referensi utamanya dari buku Business Model Generation, yang ini karyanya Alexander Osterwalder. Buku ini membahas tentang gimana sih caranya merancang suatu model bisnis atau sebuah konsep strategi bisnis yang lebih efektif dan inovatif menggunakan BMC atau Business Model Canvas yang bentuknya kurang lebih kayak gini. Nah, di template BMC ini ada 9 poin yang harus kita isi untuk membuat suatu konsep bisnis. Antara lain ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, terus key researches, key activities, key partners, and the last but not least, cost structure. Oke, hold on. Mungkin ada banyak banget ya poin di sini untuk membangun suatu bisnis kayak, but exactly, kalau misalnya membangun suatu bisnis itu kayak bukan cuman mulai dulu aja, tapi karena di sini udah banyak pesaingnya, gimana sih caranya kita, bisnis kita bisa berbeda daripada pesaing yang ada, dan kita mulai belajar dari sini. Nah, so let's go back to the BMC template. Yang pertama ada customer segment. Di sini, kalau misalnya kalian mau memulai suatu ide bisnis, yang pertama dan paling penting tuh tahu siapa target pasar atau konsumen yang akan dilayani dengan ide bisnis kalian nih. Jadi, kalian bisa pakai strategi STP ini atau segmenting, targeting, and positioning. Di segmenting, kalian tuh mengelompokkan calon pembeli berdasarkan kebutuhan atau karakteristik pelanggannya. Dari mulai demografinya, geografinya, psikografi, hingga perilaku konsumennya tuh kayak gimana sih, target konsumen yang mau kalian layani tuh kayak gimana. Terus lebih menusuk lagi, lebih niche lagi, di sini ada targeting, jadi kalian bisa lebih fokus lagi nih memilih segmentasi pasar yang kayak gimana sih yang udah kita isi sebelumnya, itu yang paling sesuai dengan produk atau jasa yang kita tawarkan nanti. Dan yang paling berpotensi untuk memberikan keuntungan yang paling tinggi di antara yang lain tuh kayak gimana. Yang terakhir ada positioning. Di sini juga berarti menentukan gimana sih caranya suatu produk atau jasa kita bakal dilihat di benak konsumen kita nanti kayak gimana. Jadi kita mulai berupaya untuk menciptakan citra atau persepsi yang unik dan menarik dari produk atau jasa kita nanti, sehingga bisa dibedakan daripada pesaing lain. Oke, next. Di sini ada empathy canvas. Di empathy canvas juga kita meneliti lebih rinci lagi tentang bagaimana konsumen berpikir, melihat, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, dan sebagainya. Di sini lebih fokus, penelitian secara kualitatif. Jadi data realnya tuh benar nih, bukan cuman asumsi doang kalau misalnya calon, eee, calon pelanggan kita tuh nanti bakal kayak gini, oh enggak. Kita harus belajar mengetahui secara real di lapangan itu kayak gimana. And then next, di sini ada value proposition. Kalau kalian udah tahu target marketnya kayak gimana, yang berpotensi tuh kayak gimana, dan segala data tentang target konsumen tadi, kita tinggal bikin apa aja value atau nilai yang bisa ditawarkan kepada calon pelanggan itu tadi. Nilai di sini bisa berupa kelebihan atau keunikan dari ide bisnis kalian. At this point, biasanya kita menggunakan VPC atau Value Proposition Canvas. Yang kayak gini, uh, Value Proposition Canvas di sini tuh digunakan untuk menciptakan atau memanfaatkan
apa-apa aja yang udah kita ketahui supaya ngeklop nih sama konsumen itu tadi. Di sini, as you guys can see, ada dua bentuk ya. Ada bulat sama kotak. Yang bulat di sini kita tuh masukin apa aja data dari sisi konsumen. Jadi di consumer job-nya kita bisa isi dengan demografi, geografi, psikografi, dan customer behavior-nya itu kayak gimana. Terus ada customer pain, di sini bisa berisi keluhan atau masalah yang dihadapi oleh para pelanggan kalian. Terus customer gain tuh apa aja ekspektasi atau keinginan dari konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang ingin ditawarkan. Dan yang di sebelahnya di sini ada value proposition yang bentuknya kotak berisi tentang produk atau jasa yang kalian tawarkan. Terus ada pain relievers, jawaban dari customer pain itu tadi, solusinya tuh kayak gimana sih untuk menanggulangi masalah atau keluhan dari para pelanggan kalian nanti. Dan terakhir ada gain creator untuk menciptakan nilai-nilai yang diinginkan oleh pelanggan kalian. Nah, kita balik lagi ke BMC tadi, selanjutnya how to communicate ya. Jadi kalian udah punya value proposition, terus udah punya target marketnya tuh yang kayak gimana sih. Nah, ini gimana cara mengkomunikasikan nilai kalian kepada pelanggan dengan tepat sasaran. Di sini ada channel tuh platformnya mungkin ya, kayak tempatnya tuh salurannya tuh kayak gimana gitu, saluran distribusinya supaya nilai kalian ini tersampaikan oleh kepada pelanggan kalian nanti. Jadi bisa lewat sosial media kah, atau kayak platform streaming kayak gitu kah, atau toko offline kah, atau webinar dan lain sebagainya. Di sini juga ada customer relationship. Maksudnya tuh kita cara untuk menciptakan kesannya kepada pelanggan tuh dengan nilai-nilai yang kita udah bikin tadi kepada pelanggan tuh gimana. Misalnya kalau misal kita pengen bikin suatu produk yang ramah lingkungan nih, caranya untuk membangun customer relationships supaya pelanggan tuh percaya kalau kita tuh produk yang kayak gitu, kita bisa membuat kampanye tentang pengolahan packaging yang udah selesai pakai atau udah habis kayak gitu, atau bahkan non packaging sama sekali. And then about money, di dalam suatu bisnis kita pasti butuh profit ya. Di sini ada James C. Collins, profits it's like oxygen, food and water and blood for the body. They are not the point of life, bukan inti penting dari sebuah bisnis, tapi tanpa profit nggak ada bisnis. Jadi kita tetap harus mengutamakan revenue dalam membangun suatu bisnis. Dan di sini ada revenue stream, gimana sih caranya suatu perusahaan atau ide bisnis itu bisa mendapatkan keuntungan gitu. Jadi salurannya tuh dari mana aja, bukan cuman dari pembelian produk atau jasa doang. Misalnya ada membership atau kayak ada tingkatan-tingkatan premium lain yang didapatkan oleh pelanggan kalau misalnya dia membeli kartu apa, atau misalnya kalian bikin suatu merch, atau ada acara lain yang tiketnya tuh bisa berpengaruh juga sama profit kalian dan sebagainya. Terus ada juga fundamental keys. Di sini fundamental keys itu terdiri dari key resources, terus key activities, and key partners. Nah, key resources itu berarti aspek-aspek apa aja sih yang kalian butuhkan untuk menjalankan suatu bisnis. Jadi dari mulai aspek fisik, misalnya kalian butuh tenaga kerja berapa, atau teknologinya tuh harus ada berapa. Terus pokoknya dari segala proses bisnis, proses operasional, proses marketing dan sebagainya, kalian tuh butuh apa aja di sini. Terus selanjutnya ada key activities. Aktivitasnya apa aja untuk menjalankan suatu proses bisnis itu, kalian butuh tindakan yang kayak gimana aja. Misalnya kalian butuh marketing untuk mempromosikan, kalian butuh mengambil bahan baku atau supply chain-nya kayak gimana dan sebagainya. Yang terakhir ada key partners. Misalnya
untuk membuat suatu produk, yang bagus, itu kan pasti butuh banyak bahan baku ya. Misalnya di sini mau lotion kayak gitu. Lotion tuh bukan cuman kayak, oh ya bahan lotion-nya doang, tapi ada packaging-nya, ada parfumnya dan bahan-bahan lain yang ada di situ. Di sini kita bisa pakai key partners, untuk supply chain-nya di situ, daripada kita membuat, bahan-bahannya sendiri, itu pasti cost-nya lebih banyak. Jadi kita bermitra dengan, produk-produk lain, produk yang setengah jadi lain. Terus ada juga misalnya mau kerjasama dengan, eee, online shop kayak gitu, supaya bisa lebih pop dibandingkan produk lain pas awal-awal atau pas, durasi promosi untuk mengeluarkan suatu produk, itu bisa. Dan yang terakhir di sini oh enggak, di sini juga ada strategi analisis tentang, tools ya. Jadi, dari internalnya itu sendiri, gimana sih kekuatan atau kelemahan kita, dan eksternalnya tuh gimana, opportunity atau, threats-nya tuh gimana. Maksudnya di dalam internal, kekuatan dari, dari internal sendiri ada internal strength sama weakness. Jadi, kekuatan yang dimiliki oleh bisnis kita dibandingkan yang lain tuh apa, dari mulai, teamwork-nya atau bahan bakunya, atau apalagi yang mau kita push di sini, mau kita bikin, yang mau kita, apa ya, improve lagi lebih banyak, itu kayak gimana di dalam internal. Terus, weakness-nya juga gimana sih cara kita me-reduce kalau misalnya ada bottleneck kita improve di situ atau, kita pecahin masalahnya di situ. Terus di eksternalnya ada opportunities atau peluang, misalnya kita nggak cuman, berjualan di satu tempat aja, di satu kota aja, tapi kita bisa explore lebih banyak lagi peluang untuk, menjual suatu produk itu. Dan terakhir di eksternal ada ancamannya. Gimana sih kita caranya menghadapi, para pesaing dan sebagainya. Dan, selanjutnya yang terakhir ada cost structure. Di cost structure ini kalian bisa, me-list gimana aja, semua pokoknya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan ide bisnis kalian tuh kayak gimana supaya bisnisnya lebih improve lagi. Di sini ada gambar tentang cost, quality, efficiency, and speed, dan juga quote, "Price is what you pay and value is what you get," menurut Warren Buffett. Nah, jadi maksudnya tuh kayak kalian, mau mengeluarkan uang di awal-awal sedikit dulu nih, it's okay, mungkin karena resources-nya emang belum seberapa, tapi, how to improve your business more itu, kita bisa ngelihat lagi prospeknya dalam jangka waktu yang lebih banyak. Mungkin modalnya di awal bisa lebih mahal, tapi ternyata, berhubungan positif nih dengan peningkatan quality, efficiency, and speed. Kalau misalnya pakai teknologi, itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi, dan segala macamnya di cost structure ini, karena bukan cuma tentang, biaya operasional, tapi marketing dan sebagainya. I think that's it. Thank you. Saya Azmani Fathul Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.